Tuhan ingin mengatakan bahwa masalah makan dan minum itu hal yang sangat sederhana, yang kecil. Namun lebih dari itu, bahwa Yesus adalah roti hidup. Pengertian yang mendalam yang melahirkan tata krama, attitude yang bagus. Seperti maka dikatakan sebagai waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Itu orang-orang yang suka omong besar tapi tidak buat apa-apa. Dia berteori bagus, tapi prakteknya kosong. Mungkin di sekolah dia pintar, tapi di rumah dia tidak peduli sama kebersihan, sama mamanya, sama orang tuanya. Pokoknya aku sendiri, mau apa terserah. Itu tidak benar juga itu. Semakin orang pintar di kelas, semakin kelakuannya baik. Dia peduli sama sesamanya, peduli sama di gereja misalnya temannya tidur dicubit saja, jangan main sendiri misalnya. Dan saya minta juga pada umat sekalian, jangan menjadikan tempat berlutut itu sebagai tumpuan sepatu ya, tumpuan sandal itu, minta maaf itu. Tempat berlutut itu bukan untuk diinjak sandal. Yang pertama. Yang kedua, juga saya perhatikan selama seminggu ini sikap berdiri. Kadang kita berdiri tapi kita kayak nengkol gitu, terengkol, kakinya miring karena miring semuanya. Ya, yang depan tuh ya omong itu, ya, kau diam sudah. Juga perhatian tempat berdiri, tegak berdiri, jangan miring sana, miring sini, macam tidak hatian orang ke gereja itu. Saya perhatikan hampir semua itu. Itu yang penting, sikap dalam tata liturgi itu penting. Dan juga yang terakhir, mungkin kita kaget, Kletus dipanggil Tuhan. Itu bukan hal yang pertama. Seminggu sebelumnya seorang Romo MSF di Semarang, jam 3 dia misah requiem, jam 6 dia meninggal di kamarnya, serangan jantung. Ya, itu serangan jantung. Itu artinya apa? Saya beritahu, badan kita mempunyai sinyal. Kadang sering pusing, mata kunang-kunang ya. Kadang-kadang semutan, itu hati-hati, mungkin ceklah di klinik itu kita punya kolesterol, gula berapa. Kenapa? Kalau itu dibiarkan macam kolesterol, gula, darah menjadi kental. Darah kental berarti dia akan menyumbat, akan mengendap pembuluh darah kita sehingga ada plak, sama seperti selang yang sering dipakai, akan ada endapan lumut. Oleh karena itu kalau kita sering-sering badan separuh pusing, ya itu segera periksa dokter. Tapi ada juga nih, ada joke ini, orang pusing-pusing kemudian ditempel uang merah dan dia sembuh, itu lain soal lagi itu sakit lain lagi. Ya, saya perhatikan pada yang muda-muda terutama, karena ini serangan jantung bukan orang tua, orang muda-muda biasanya. Dia makan begitu banyak tapi yang keluar sedikit, sehingga mengendap dalam lemak darah yang kita bilang kolesterol jahat itu. Itu hati-hati semuanya. Banyak makan sayur, itu penting itu. Dan juga penting berpikir yang baik. Semakin orang jengkel sama orang, dia jengkel misalnya sama mertua, jengkel sama misalnya mantunya, dia ingat terus. Ingat tuh langsung sakit hati dia, ingat, pusing langsung. Itu juga bisa penyebabnya juga. Dan juga cintai Ekaristi. Karena apa? Karena ketika Anda merayakan Ekaristi, kita menerima tubuh Kristus, Allah yang Maha Kuasa mampu menyembuhkan segala-galanya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Makanya ketika imam mengangkat piala hosti, katakan, Tuhan, kuduskan badanku yang kerempeng ini, badanku yang sakit ini. Terjadi. Oleh karena itu, mengapa saya mengajuk Anda misa? Supaya kita punya hati semakin baik. Yang seringnya tuang pisago misalnya, dengan kita merayakan misa itu, Tuhan menutup mulut kita dengan yang baik-baik misalnya. Nah, semoga juga anak-anak yang depan jangan lagi omong-omong banyak ya. Nanti orang mensuntik kau semua nanti. Nah, yang kalau bisa itu tenang sedikit, tidak main-main. Penting ini anak semuanya. Semoga kita semua diberkati Tuhan dan kita mohonkan rahmat ini dalam misa pada sore ini. Amin.